Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai pasar monopoli. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sang Putu Indayani dengan NIM 2117051053 dan rekan saya Judith Denis Kalista Koyo dengan NIM 2117051056. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi kami. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pengertian pasar monopoli, yang kedua, karakteristik pasar monopoli. Yang ketiga, dampak positif dan negatif pasar monopoli. Yang keempat, faktor pasar monopoli. Yang kelima, penyebab munculnya monopoli. Yang keenam, undang-undang tentang monopoli. Yang ketujuh, harga dan output pasar monopoli. Dan yang kedelapan, contoh analisis karakteristik pasar monopoli. Untuk materi pengertian pasar monopoli, karakteristik pasar monopoli, dan dampak positif dan negatif dari pasar monopoli akan dibawakan oleh saya sendiri. Dan untuk materi faktor pasar monopoli, penyebab munculnya monopoli, undang-undang tentang monopoli, dan harga dan output pasar monopoli akan dibawakan oleh teman saya Judith Denis. Dan untuk contoh analisis karakteristik pasar monopoli akan dibawakan oleh kami berdua. Secara etimologis, monopoli berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata mono yang berarti satu dan kata polis yang memiliki arti penjual. Pasar monopoli sendiri merupakan salah satu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang memiliki ciri hanya ada satu produsen atau penjual yang menghadapi banyak konsumen. Pasar monopoli ini merupakan bagian dari pasar persaingan tidak sempurna yang timbul akibat adanya praktik monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu produsen yang akan mengakibatkan dikuasainya pemasaran atas barang maupun jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Kemudian karakteristik pasar monopoli. Suatu pasar akan dikatakan sebagai pasar monopoli apabila memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual. Sesuai dengan namanya, dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual atau satu produsen saja, sehingga dalam hal ini penjual memiliki fungsi sebagai penentu harga atau price maker. Kemudian yang kedua yaitu adanya hambatan masuk. Adanya suatu hambatan masuk yang dipicu oleh suatu hambatan alami maupun buatan akan menyebabkan kondisi persaingan menjadi kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan pendatang baru yang dijadikan sebagai pihak yang dirugikan. Kemudian yang ketiga, adanya skala ekonomi yang memungkinkan sebuah pasar hanya dapat dilayani oleh satu perusahaan yang besar sehingga menjadi lebih efisien. Misalnya perusahaan di bidang listrik, transportasi, air, dan juga komunikasi. Kemudian yang keempat yaitu penguasaan penetapan pembatasan harga oleh produsen. Kebijakan pembatasan harga tersebut mulai dari harga yang tinggi hingga yang rendah dengan maksud agar perusahaan yang baru kesulitan dan gagal untuk memasuki pasar. Kemudian dampak positif dan negatif dari pasar monopoli. Keberadaan pasar monopoli ini memberikan tanggapan yang negatif bagi masyarakat, dikarenakan pasar monopoli dianggap sebagai pasar yang bisa mengeksploitasi para pekerja dan sumber daya alam. Namun, pasar monopoli sesungguhnya juga memiliki beberapa keunggulan atau dampak positif sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi serta pertumbuhan ekonomi. Pasar monopoli memiliki kemampuan untuk mengakumulasikan keuntungan dalam jangka panjang. Dampaknya adalah riset pengetahuan dan teknologi bisa terdanai. Dengan adanya peningkatan efisiensi, juga akan meningkatkan output yang lebih besar lagi yang dapat mendorong tumbuhnya ekonomi yang lebih luas.
Kemudian yang kedua, menghindari adanya produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Banyaknya perusahaan pesaing tentu akan menimbulkan pemborosan atau inefisiensi lantaran perusahaan akan lebih mementingkan keuntungan mereka dibandingkan dengan pesaing, sehingga bisa saja itu akan menurunkan kualitas produknya. Kemudian yang ketiga yaitu memunculkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Secara umum, perusahaan monopoli merupakan para perusahaan besar yang akan dapat menikmati skala ekonomi yang mampu menurunkan biaya produksi. Hal tersebut dikarenakan dalam pasar monopoli, perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya penjualan, misalnya seperti biaya promosi. Kemudian yang keempat yaitu efisiensi di dalam pengadaan barang publik. Pengadaan barang publik akan lebih jauh efisien di dalam skala yang besar. Misalnya saja dalam pengadaan jembatan, jalan raya, pelabuhan, transportasi, air minum, dan juga telekomunikasi. Selain beberapa kebaikan di atas, pasar monopoli juga memiliki dampak negatif atau keburukan. Adapun dampak negatif tersebut antara lain, yang pertama, adanya penyimpangan dari alokasi sumber daya. Adanya kekuatan monopoli dapat memicu munculnya penyalahgunaan alokasi sumber daya. Perusahaan monopoli bisa membatasi produksi dengan tingkat outputnya untuk bisa memaksimalkan keuntungannya. Kemudian yang kedua, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Kekuatan yang dimiliki oleh monopolis bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi harga yang ada sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan di atas harga normal baik itu dalam jangka pendek maupun panjang. Kemudian yang ketiga, mengurangi kesejahteraan dari konsumen. Setelah terjadi peningkatan harga dari monopolis, konsumen juga merasakan dampaknya, yang mana konsumen harus membayarkan pembelian produk di atas biaya guna produksi komoditas sehingga itu bisa menurunkan kesejahteraan konsumen. Kemudian yang keempat, adanya eksploitasi terhadap pekerja dan konsumen. Eksploitasi tersebut timbul dari perusahaan monopoli yang senantiasa melakukan suatu produksi pada harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan biaya marginalnya. Dengan demikian, konsumen akan dirugikan karena secara tidak langsung mereka dipaksa untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksinya. Di sisi lain, gaji para pekerja juga akan dibayar dengan harga yang lebih rendah dari harga jual yang diterima. Kemudian yang kelima, kondisi makroekonomi tingkat nasional memburuk. Keseimbangan pasar monopoli berada di bawah keseimbangan dari pasar perekonomian itu sendiri, karena tidak semua terpakai sejalan dengan kapasitas produksi yang menyebabkan adanya pengangguran. Keadaan tersebut menyebabkan lemahnya daya beli yang akan memaksa perusahaan memproduksi barang dalam jumlah sedikit. Jika hal ini dibiarkan dan terus berlanjut, maka kondisi ekonomi keseluruhan akan memburuk. Kemudian, kondisi perekonomian dunia memburuk. Dengan adanya berbagai perusahaan multinasional tersebut sudah menjadi perusahaan monopoli secara tidak langsung atau secara alamiah. Saham yang dipunyai oleh pihak swasta menjadikan perusahaan tersebut memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan bisa menggilas perusahaan yang ada di dalam negara berkembang. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor pasar monopoli akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Untuk materi selanjutnya adalah tentang faktor pasar monopoli. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pasar monopoli. Di antaranya yang pertama, memiliki sumber daya yang unik. Hadirnya perusahaan monopoli disebabkan karena kepemilikan sumber daya istimewa dan unik yang tidak dimiliki perusahaan lain. Perusahaan tersebut dapat menguasai baik itu sebagian atau semua bahan mentah yang ada. Dan faktor yang kedua ada perusahaan menikmati skala ekonomis. Di zaman sekarang, teknologi berkembang sangat pesat sehingga produksi yang efisien hanya dapat dilakukan apabila jumlah produksinya sangat besar dan meliputi hampir seluruh produksi yang diperlukan di dalam pasar.
Keadaan yang seperti ini berarti suatu perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya sangat besar jumlahnya. Sementara itu, jika perusahaan mencapai keadaan di mana biaya produksinya minimum, maka jumlah produksinya hampir sama dengan permintaan yang ada di dalam pasar, sehingga dapat memicu turunnya harga barang apabila produksinya semakin tinggi. Pada tingkat produksi yang tinggi, harga dibuat serendah mungkin, sehingga perusahaan lain tidak dapat masuk dan bersaing dengan perusahaan yang lebih dahulu berkembang. Materi selanjutnya tentang penyebab munculnya monopoli. Penyebab munculnya perusahaan monopoli dikarenakan adanya hambatan masuk dalam industri. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah yang pertama, penguasaan sumber daya. Cara paling mudah bagi perusahaan untuk melakukan monopoli adalah dengan menguasai sumber daya pokok. Hanya sedikit perusahaan yang memiliki sumber daya yang tidak tergantikan. Dan penyebab yang kedua, hak monopoli dari pemerintah. Kebanyakan dari kasus monopoli terjadi karena pemerintah telah memberikan hak eksklusif kepada suatu perusahaan untuk menjual barang atau jasa, sehingga tak jarang monopoli timbul karena pengaruh politik yang dimiliki calon pelaku monopoli. Perusahaan monopoli diberikan hak monopoli kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa peraturan yang akan mewujudkan kekuasaan monopoli, di antaranya yang pertama, hak paten dan hak cipta. Hak paten dan hak cipta adalah contoh penting tentang bagaimana pemerintah menciptakan monopoli dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan publik. Hak paten dan hak cipta timbul untuk mengantisipasi terjadinya penjiplakan oleh perusahaan lain agar hasil jerih payah perusahaan terdahulu tidak sia-sia dan dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan tersebut. Hak paten dan hak cipta dalam monopoli ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu adanya insentif yang lebih tinggi untuk mendorong kreativitas, sedangkan dampak negatifnya adalah ketentuan dalam monopoli yang mungkin memberatkan konsumen. Dan yang kedua ada hak usaha eksklusif. Jika perusahaan telah mencapai tingkat produksi yang sangat tinggi sehingga perusahaan dapat menikmati skala ekonominya, maka kepentingan kaya ramai akan dimaksimumkan. Di saat perusahaan menikmati skala ekonominya, perusahaan juga diharuskan menjual produksinya dengan harga yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan hak eksklusif kepada perusahaan. Tanpa adanya hak eksklusif untuk menjalankan usaha, akan timbul halangan untuk menikmati skala ekonomi secara maksimum dalam pasar monopoli. Sebagai akibatnya, perusahaan akan menetapkan harga atau tarif yang tinggi atas barang atau jasa yang dihasilkannya. Guna menghindari tindakan seperti itu, pemerintah akan memberikan hak monopoli kepada perusahaan pada keadaan tertentu dan menetapkan harga atau tarif penjualan yang rendah. Dan yang ketiga ada monopoli alamiah. Monopoli alamiah terjadi apabila suatu perusahaan dapat menyediakan barang atau jasa pada seluruh pasar yang membutuhkannya dengan biaya yang lebih rendah dari perusahaan lain yang ada di sekitarnya. Contohnya pada perusahaan air minum daerah atau PDAM, untuk mendistribusikan air kepada penduduk kota, PDAM harus membangun jaringan pipa pada seluruh wilayah yang ada dalam kota itu. Setiap perusahaan dituntut untuk menanggung biaya tetap berupa pembangunan jaringan pipa. Oleh karena itu, biaya total rata-rata dalam penyediaan air tersebut akan minimal apabila hanya ada satu perusahaan yang melayani kebutuhan air pada satu kota. Baik, materi selanjutnya tentang undang-undang tentang monopoli. Terlepas dari kebutuhan masyarakat akan hasil produksi perusahaan monopoli, praktik monopoli harus dibatasi dan dikendalikan agar tidak merugikan kepentingan masyarakat. Untuk mengatur praktik monopoli tersebut, Indonesia membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli dalam undang-undang ini dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Undang-undang ini dibagi menjadi 11 bab yang terdiri dari beberapa pasal.
Adapun kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk praktik monopoli diantaranya yang pertama, membatasi ruang gerak monopolis dengan adanya campur tangan pemerintah dan penentuan harga maupun produksi. Yang kedua, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli jika kemunculannya tidak dapat dihindari. Yang ketiga, kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolisasi atau penyalahgunaan anti-kompetitif dengan mendirikan perusahaan tandingan yang mampu menyaingi monopolis. Yang keempat, ada pengenaan pajak, dan yang kelima, memberikan instruksi kepada pemerintah untuk mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, sehat, dan mencegah persaingan yang tidak jujur, serta mencegah terjadinya penguasaan industri oleh satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Materi selanjutnya tentang harga dan output pasar monopoli. Dalam struktur pasar monopoli, tidak ada barang yang menjadi substitusi sempurna untuk barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli. Jadi perusahaan monopoli sekaligus menjadi industri untuk barang tersebut dan menghadapi kurva permintaan yang memiliki kemiringan negatif untuk komoditas tersebut. Akibatnya, jika perusahaan monopoli menjual lebih banyak barang, ia harus menurunkan harga. Adapun hubungan antara elastisitas, harga, dan penerimaan total pada pasar monopoli dapat dilihat pada tabel yang ada di slide. Dalam tabel dijelaskan apabila kurva permintaan dalam keadaan elastis atau E lebih dari 1, maka ketika harga naik, maka penerimaan totalnya akan turun. Sebaliknya, ketika harga turun, maka penerimaan totalnya akan naik. Dan pada kondisi yang kedua, apabila kurva permintaan uniter, maka ketika harga naik, maka penerimaan total akan tetap, dan ketika harga turun, maka penerimaan totalnya juga akan tetap. Dan pada keadaan yang ketiga, ketika kurva permintaan dalam keadaan inelastis atau E kurang dari 1, maka jika harganya naik, maka penerimaan totalnya juga akan naik, dan jika harganya turun, maka penerimaan total juga akan turun. Materi selanjutnya tentang contoh analisis karakteristik pasar monopoli. PLN atau Perusahaan Listrik Negara tentunya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Seperti kepanjangannya, PLN menyediakan kebutuhan listrik bagi masyarakat Indonesia. PLN merupakan satu-satunya perusahaan yang menyediakan jasa listrik di Indonesia. Sulit bagi perusahaan lain untuk masuk dan bersaing dengan PLN karena sumber daya kunci telah dikuasai oleh PLN sebagai perusahaan tunggal. PLN juga memiliki hak monopoli yang diberikan pemerintah dan telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, PLN juga merupakan price maker, artinya bebas menetapkan harga berapapun yang perusahaan tersebut kehendaki. PLN memiliki kekuasaan pasar yang absolut karena perusahaan ini tunggal, sehingga tidak menghadapi ancaman dari pesaing baru maupun produk substitusi, karena konsumen tidak memiliki produk alternatif lain untuk mengganti produk yang disediakan PLN. Selanjutnya, analisis karakteristik pasar monopoli akan dijelaskan oleh rekan saya, Sang Putu Windayani. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai analisis karakteristik pasar monopoli. Berdasarkan pemaparan dari ilustrasi tersebut, maka PLN tergolong pasar persaingan tidak sempurna, yakni pasar monopoli. Berikut analisisnya. Yang pertama, jumlah penjual dan jumlah pembeli. Dalam pasar monopoli, pasar hanya dikuasai oleh satu produsen yang menghadapi banyak pembeli. Dalam ilustrasi, ditandai oleh PLN sebagai produsen tunggal dan masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Kemudian yang kedua, hambatan masuk dan keluar. Hambatan masuk dalam pasar monopoli sangat besar. Hal ini ditandai dengan sulitnya pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Dalam ilustrasi ini, PLN telah menguasai sumber daya kunci yakni listrik, sehingga sangat sulit bagi para pesaing untuk memperolehnya. Selain itu, biaya produksi akan menjadi lebih efisien jika penyediaan kebutuhan listrik hanya dipegang oleh satu perusahaan saja. Ditambah dengan hak eksekutif atau hak paten atau hak cipta yang diberikan pemerintah berdasarkan undang-undang. Kemudian yang ketiga, keragaman produk.
Pada pasar monopoli, produk yang dihasilkan tidak memiliki produk substitusi atau produk pengganti. Begitu pula dengan PLN. Listrik yang dihasilkan PLN tidak memiliki pengganti lain yang dapat digunakan masyarakat. Kemudian yang keempat, market power. Kekuatan pasar monopoli adalah absolut dan perusahaan bebas menentukan harga, sama seperti PLN. PLN adalah perusahaan tunggal yang adalah price maker, artinya PLN bebas menetapkan harga berapapun yang dikehendaki tanpa perlu takut menghadapi ancaman pesaing atau produk substitusi. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai pasar monopoli. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Dan akhir kata kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.